Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nilayati, jurusan D3 Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Kendari, tingkat 1B. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh manusia. Selamat menyaksikan. Keseimbangan cairan dan elektrolit. A. Pengertian cairan dan keseimbangan cairan elektrolit. Cairan dan elektrolit sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh adalah merupakan salah satu bagian dari fisiologi homeostatis. Keseimbangan cairan dan elektrolit melibatkan komposisi dan perpindahan berbagai cairan tubuh. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu atau zat terlarut. Elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Selanjutnya B. Distribusi cairan tubuh didistribusikan dalam dua kompartemen yang berbeda. Yang pertama, cairan ekstrasel, terdiri dari cairan interstisial dan cairan intravaskular. Cairan interstisial mengisi ruangan yang berada di antara sebagian besar sel tubuh dan menyusun sebagian besar cairan tubuh. Sekitar 15% berat tubuh merupakan cairan tubuh interstisial. Cairan intravaskular terdiri dari plasma, bagian cairan limfe yang mengandung air tidak berwarna, dan darah mengandung substansi leukosit, eritrosit, dan trombosit. Plasma menyusun 5% berat tubuh. Yang kedua, cairan intrasel adalah cairan di dalam membran sel yang berisi substansi terlarut atau solut yang penting untuk keseimbangan cairan dan elektrolit, serta untuk metabolisme. Cairan intrasel membentuk 40% berat tubuh. Kompartemen cairan intrasel memiliki banyak solut yang sama dengan cairan yang berada di ruang ekstrasel. Namun, proporsi substansi-substansi tersebut berbeda. Misalnya, proporsi kalium lebih besar di dalam cairan intrasel daripada dalam cairan ekstrasel. Secara skematis, jenis dan jumlah cairan tubuh dapat digambarkan sebagai berikut. Distribusi cairan tubuh adalah relatif tergantung pada ukuran tubuh itu sendiri, di mana dewasa 60%, anak-anak 60-77%, infant 77%, embrio 97%, dan manula 40-50%. Selanjutnya C. Fungsi cairan tubuh. Yang pertama, memberi bentuk pada tubuh. Yang kedua, berperan dalam pengaturan suhu tubuh. Yang ketiga, berperan dalam berbagai fungsi pelumasan. Yang keempat, sebagai bantalan. Yang kelima, sebagai pelarut dan transportasi berbagai unsur nutrisi dan elektrolit. Yang keenam, media untuk terjadinya berbagai reaksi kimia dalam tubuh. Dan yang ketujuh, yaitu untuk performa kerja fisik. Selanjutnya D. Pergerakan cairan tubuh. Mekanisme pergerakan cairan tubuh melalui 6 proses, yaitu yang pertama difusi. Perpindahan partikel melewati membran permeabel dan sehingga kedua kompartemen larutan atau gas menjadi setimbang. Partikel listrik juga dapat berdifusi karena ion yang berbeda muatan dapat tarik-menarik. Kecepatan difusi atau perpindahan yang terus-menerus dari molekul dalam satu larutan atau gas dipengaruhi oleh yang pertama, ukuran molekul. Molekul kecil lebih cepat berdifusi dari molekul besar. Konsentrasi molekul. Molekul berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Temperatur larutan atau temperatur tinggi meningkatkan kecepatan difusi. Yang kedua yaitu osmosis. Pelarut bergerak melewati membran menuju larutan yang berkonsentrasi lebih tinggi. Tekanan osmotik terbentuk ketika dua larutan berbeda yang dibatasi suatu membran permeabel yang selektif. Proses osmosis
perpindahan pelarut dari yang konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dipengaruhi oleh pergerakan air dan semi-permeabilitas membran. Yang ketiga yaitu transfer aktif, merupakan proses pemindahan molekul atau ion yang memiliki gradien elektrokimia dari area berkonsentrasi rendah menuju konsentrasi yang lebih tinggi. Pada proses ini memerlukan molekul ATP untuk melintasi membran sel. Yang keempat yaitu tekanan hidrostatik, gaya dari tekanan zat cair untuk melawan tahanan dinding pembuluh darah. Tekanan hidrostatik berada di antara arteri dan vena atau kapiler, sehingga larutan berpindah dari kapiler ke interstisial. Tekanan hidrostatik ditentukan oleh kekuatan pompa jantung, kecepatan aliran darah, tekanan darah arteri, dan tekanan darah vena. Yang kelima yaitu filtrasi. Filtrasi dipengaruhi oleh adanya tekanan hidrostatik arteri dan kapiler yang lebih tinggi dari ruang interstisial. Perpindahan cairan melewati membran permeabel dari tempat yang tinggi tekanan hidrostatiknya ke tempat yang lebih rendah tekanan hidrostatiknya. Yang terakhir yaitu tekanan osmotik koloid, terbentuk oleh larutan koloid atau protein atau substansi yang tidak bisa berdifusi dalam plasma. Tekanan osmotik koloid menyebabkan perpindahan cairan antara intravaskuler dan interstisial melewati lapisan semipermeabel. Hal ini karena protein dalam intravaskuler 16 kali lebih besar dari cairan interstisial. Cairan masuk ke kapiler atau kompartemen pembuluh darah bila pompa jantung efektif. Perpindahan cairan dan elektrolit tubuh terjadi dalam 3 fase, yaitu yang pertama fase 1, plasma darah pindah dari seluruh tubuh ke dalam sistem sirkulasi dan nutrisi dan oksigen diambil dari paru-paru dan traktus gastrointestinal. 2. Fase 2, cairan interstisial dengan komponennya pindah dari darah kapiler dan sel. Yang ketiga, fase 3, cairan dan substansi yang ada di dalamnya berpindah dari cairan interstisial masuk ke dalam sel, pembuluh darah kapiler dan membran sel yang merupakan membran semipermeabel, mampu memfilter. Tidak semua substansi dan komponen dalam cairan tubuh ikut berpindah. Selanjutnya, pengaturan cairan tubuh. Keseimbangan cairan tubuh dihitung dari keseimbangan antara jumlah cairan yang masuk dan jumlah cairan yang keluar. 1. Asupan. Asupan atau intake cairan untuk kondisi normal pada orang dewasa adalah kurang lebih 2.500 cc per hari. Asupan cairan dapat langsung berupa cairan atau ditambah dari makanan lain. Pengaturan mekanisme keseimbangan cairan ini menggunakan mekanisme Haus. Pusat pengaturan rasa haus dalam rangka mengatur keseimbangan cairan adalah hipotalamus. Apabila terjadi ketidakseimbangan volume cairan tubuh, di mana asupan cairan kurang atau adanya pendarahan, maka curah jantung menurun, menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. 2. Pengeluaran atau output cairan sebagai bagian dalam mengimbangi asupan cairan pada orang dewasa dalam kondisi normal adalah kurang lebih 2.300 cc. Jumlah air yang paling banyak keluar berasal dari ekskresi ginjal yang berupa urin sebanyak kurang lebih 1.500 cc per hari pada orang dewasa. Hal ini juga dihubungkan dengan banyaknya asupan air melalui mulut. Asupan air melalui mulut dan pengeluaran air melalui ginjal mudah diukur dan sering dilakukan melalui kulit, yaitu berupa keringat, dan saluran pencernaan berupa feses. Pengeluaran cairan dapat pula dikategorikan sebagai pengeluaran cairan yang tidak dapat diukur, karena khususnya pada pasien luka bakar atau luka besar lainnya. Jumlah pengeluaran cairan melalui penguapan meningkat sehingga sulit untuk diukur. Pada kasus seperti ini, bila volume urin yang dikeluarkan kurang dari 500 cc per hari, diperlukannya adanya perhatian khusus.
Setiap 1 derajat Celcius akan berpengaruh pada output cairan. Pasien dengan ketidakkuatan pengeluaran cairan memerlukan pengawasan asupan dan pengeluaran cairan secara khusus. Peningkatan jumlah dan kecepatan pernapasan, demam, keringat, dan diare dapat menyebabkan kehilangan cairan secara berlebihan adalah muntah secara terus-menerus. Hasil-hasil pengeluaran cairan adalah yang pertama, urin. Pembentukan urin terjadi di ginjal dan dikeluarkan melalui vesika urinaria atau kandung kemih. Proses ini merupakan proses pengeluaran cairan tubuh yang utama. Cairan dalam ginjal disaring dan glomerulus dan dalam tubulus ginjal untuk kemudian diserap kembali ke dalam aliran darah. Hasil ekskresi terakhir proses ini adalah urin. Jika terjadi penurunan volume dan sirkulasi darah, reseptor atrium jantung kiri dan kanan akan mengirimkan impuls kembali ke ginjal dan memproduksi ADH sehingga mempengaruhi pengeluaran urin. Yang kedua yaitu keringat. Keringat terbentuk bila tubuh menjadi panas akibat pengaruh suhu yang panas. Keringat banyak mengandung garam, urea, asam laktat, dan ion kalium. Banyaknya jumlah keringat yang keluar akan mempengaruhi kadar natrium dan plasma. Yang ketiga, feses. Feses yang keluar mengandung air dan sisanya berbentuk padat. Pengeluaran air melalui feses merupakan pengeluaran cairan yang paling sedikit jumlahnya. Jika cairan yang keluar melalui feses jumlahnya berlebihan, maka dapat mengakibatkan tubuh menjadi lemas. Jumlah rata-rata pengeluaran cairan melalui feses adalah 1000 mili per hari. Selanjutnya yaitu F, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan cairan, yang kedua defisit volume cairan, yang ketiga defisit cairan, yang keempat dehidrasi, yang kelima kelebihan volume cairan atau hipervolemia, dan yang keenam yaitu edema. Selanjutnya G, variabel yang mempengaruhi keseimbangan normal cairan dan elektrolit, yaitu yang pertama usia, yang kedua aktivitas, ketiga iklim, keempat diet, kelima stres, keenam penyakit, ketujuh tindakan medis, kedelapan pengobatan, dan kesembilan yaitu pembedahan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu asuhan keperawatan klien dengan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Pengkajian meliputi 1. Riwayat kesehatan, 2. Pengukuran klinis, 3. Pengukuran berat badan, 4. Kehilangan air, kurang berat badan normal sama dengan berat badan sekarang, 5. Tanda vital, 6. Asupan dan haluaran, 7. Pemeriksaan fisik, 8. Turgor kulit, 9. Iritabilitas neuromuskular, ke-10 pemeriksaan laboratorium elektrolit serum, dan yang ke-11 yaitu hitung darah. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai keseimbangan cairan dan elektrolit pada tubuh manusia. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.